Ada 3 kebohongan besar DC pinjol legal yang selalu dianggap nyata oleh nasabah pinjam online ataupun oleh nasabah pinjol legal. Sehingga banyak nasabah pinjol legal itu ketakutan, panik, tidak enak makan, dan tidak enak minum. Bahkan mereka susah tidur karena melihat ataupun mendengar 3 kebohongan besar DC pinjam online ataupun DC pinjol legal. Ya emang tidak bisa dipungkiri, ancaman-ancaman DC pinjol legal atau kebohongan-kebohongan DC pinjol legal itu serem-serem ya. Dan bisa dibilang juga hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal itu selalu ketakutan atau selalu kena oleh ancaman bohong DC pinjol legal ini. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online atau kalau kamu nasabah pinjol legal ya bisa dibilang wajib tidak wajib kamu harus simak video ini. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galba ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Galba ini kamu bisa link nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Galba di pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk ya saya respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat nih, grup WA Kang Galba itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 Triaba. Dan kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan accept. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele ya. Di sini saya akan langsung saja ke intinya. 3 kebohongan besar apa saja sih yang sering dilakukan atau yang sering diluncurkan oleh DC pinjol legal sehingga membuat nasabah pinjol legal itu panik, membuat nasabah pinjol legal itu ketakutan. Nah, kamu harus tahu 3 kebohongan besar DC pinjol legal ini. Untuk yang pertama, yaitu mereka bilang atau mereka nge-WA ke kamu, SMS ya, kalau tidak membayar, kamu akan dibawa ke juru hukum atau kamu akan dipenjara. Pasti kalau kamu nasabah pinjam online atau kamu nasabah yang Galba bayar pinjol legal ya, pasti sering melihat kalimat seperti itu. Nah, itu emang terdengar biasa saja kalau kita sudah tahu tentang dunia perpinjolan. Tapi bagi yang belum tahu tentang dunia perpinjolan, pasti mereka kena mental, pasti mereka ketakutan. Karena mereka tidak tahu tentang dunia perpinjolan. Pasti mereka berpikir kalau ancaman DC pinjol legal ini itu nyata, padahal itu bohong. Ya, karena tidak ada pasutan piutang, kamu itu bisa dipidanakan atau kamu itu bisa dibawa ke jalur hukum. Itu tidak ada ya. Karena resiko terberat Galba bayar pinjol legal itu hanya nama kamu masuk slik OJK saja. Dan yang perlu kamu catat, Galba pinjol legal itu perdata bukan pidana. Beda perdata dengan pidana. Perdata nama kamu masuk slik OJK. Itu hanya itu saja, tidak ada resiko lain-lain. Jadi itulah kebohongan terbesar DC pinjol legal yang pertama yang sering dilakukan oleh DC pinjol legal kepada nasabah yang Galba bayar pinjol legal. Dan untuk yang kedua yaitu kebohongan besar DC pinjol legal saat mengancam nasabah, yaitu katanya kami akan datang ke rumah kalian secara rame-rame, membawa RT, membawa RW. Pasti kamu sering mengalami hal tersebut ya. Pasti sudah sering. Kalau kamu sudah lama Galba bayar pinjol legal, kan kalau kamu sudah tahu tentang dunia perpinjolan, ya pastinya biasa aja. Maksudnya tidak takut, tidak panik. Tapi beda lagi, kalau yang baru pertama kali terjun ke dunia perpinjolan atau baru pertama kali Galba atau bayar pinjol legal ya, saya berjamin deh pasti itu keringat dingin, maksudnya panas dingin ya. Karena mereka berpikir, wah ini bisa membuat kita malu, ketahuan warga-warga. Kalau kita Galba atau bayar pinjol legal, pasti berpikir seperti itu. Padahal faktanya, itu ancaman hoax ataupun itu ancaman bohong. Ya kamu pikir aja pakai logika ya. Mana mungkin sih mereka datang rame-rame ke tempat kita. Jangan pun rame-rame ya. Ya berdua aja kalau masih mengancam seperti itu sebenarnya tidak akan datang. Ya kita pikir aja, kalau mereka mau datang ke rumah kita itu ngancam-ngancam dulu ya. Seperti misalnya saya besok akan ke rumah. Kan kita bisa sembunyi ataupun kita bisa kabur dari rumah kita besok ya. Nah kita bisa melakukan hal tersebut. Kan pikir saja seperti itu. Jadi sebenarnya DC pinjol legal kalau mau datang ke rumah kita ya, itu justru mereka tidak akan bilang-bilang dulu. Tapi tiba-tiba berhenti neror ataupun terornya berkurang. Nah seperti itu ciri-cirinya. Supaya kalian merasa aman, supaya kalian merasa tenang. Padahal mereka dalam perjalanan menuju ke rumah kalian. Jadi seperti itu. Tapi itu hanya berlaku untuk pinjol legal yang memiliki DC lapangan. Lalu pinjol apa saja yang memiliki DC lapangan bang? Kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini ya, kamu bisa langsung klik saja. Dan untuk yang terakhir yaitu mengancam sebar data. Nah ini sudah sering dilakukan oleh DC pinjol legal. Pasti kamu sering mengalami ya, tiba-tiba kamu dikirimi foto ya, maksudnya foto KTP kamu sama foto diri kamu sendiri. Katanya kalau tidak membayar hal ini data kamu akan disebar. Tapi perlu catat ya, ini itu pinjol legal. Kalau sebar data itu pinjol legal ya. Kalau ilegal sudah dipastikan sebar data. Kalau legal itu tidak akan ya. Nah ini berlaku untuk legal. Misalnya pinjol legal ngancam kamu seperti itu. Kalau tidak membayar,
Data pribadi kamu akan disebar ke kontak-kontak kamu, seperti itu. Nah, pasti kamu cemas, pasti kamu takut, karena kamu akan dipermalukan ke kontak-kontak kamu. Padahal faktanya mereka tidak akan berani melakukan hal tersebut. Kenapa tidak akan berani, Bang? Karena sebar data itu ada pasal hukumnya ya, atau ada pidananya. Jadi DC pinjol legal yang melakukan sebar data itu bisa dipidana ataupun bisa dihukum. Karena ada pasalnya. Mereka juga tidak sebodoh itu, mereka juga tidak akan melakukan hal tersebut. Karena sebenarnya mereka juga takut akan melakukan hal tersebut. Cuman mereka ngancam kamu saja, tidak beneran ataupun tidak nyata. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik kalau diancam seperti itu oleh DC pinjol legal. Tapi beda lagi kalau kamu gabay di pinjol ilegal. Ya sudah jelas data pribadi kamu bisa disebar. Karena pinjol ilegal ini tidak berada di dalam naungan OJK. Dan keberadaannya pun tidak diketahui. Bahkan kalau diketahui, ya sudah pasti digerebek. Jadi itulah pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal itu sudah pasti data pribadi kamu akan disebar. Tapi kalau pinjol legal hanya ngancam seperti itu saja. Nah, jadi itulah 3 kebohongan besar DC pinjol legal saat ngancam nasabah ya. Jadi buat kamu nasabah pinjam online, buat kamu nasabah pinjol legal yang sudah simak baik-baik video ini ya. Mudah-mudahan saat diancam kamu tidak panik, kamu tidak merasa takut. Karena kamu sudah tahu, wah ini mah ancaman hoax, begitu ya. Kamu juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Supaya kamu bisa mendapatkan video edukasi tentang dunia perpinjolan. Karena di channel ini saya akan berikan edukasi tentang dunia perpinjolan, cara menghadapi di lapangan, tips agar bisa lepas dari pinjol, dan lain-lain. Lengkapnya ada di playlist channel ini. Oke, saya Kang Galbay, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.